Kita masih di dalam tema bulan ini yaitu bottleneck saudara. Dan hari ini saya ingin sharing sama saudara tentang healthy heart, hati yang bersih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu bottleneck di dalam kehidupan kita yang membuat kita nggak bisa bertumbuh, yang membuat kita hidupnya nggak bebas, yaitu ada di dalam masalah di hati kita. Hati yang nggak bersih, hati yang luka, hati yang menyimpan segala sesuatu yang harusnya nggak disimpan, itu seringkali tanpa kita sadari saudara. Itu bisa menjadi penghambat, bottleneck dalam hidup kita. Kita nggak bisa mengalami banyak hal yang Tuhan sediakan buat kita. Kita nggak bisa mengalami satu kehidupan yang bebas. Kita nggak bisa mengalami pertumbuhan di dalam rohani kita. Karena ada bottleneck di dalam hati kita. Nah biasanya bottleneck di dalam hati kita itu berupa apa? Berupa luka hati, sakit hati, kekecewaan, kemarahan, dan bahkan dendam, iri hati dan lain sebagainya. Nah, orang yang luka hati, orang yang punya bottleneck di dalam hatinya, orang yang menyimpan kemarahan, dendam di dalam hatinya, itu bisa kelihatan seperti orang biasa. Dia bisa datang ke gereja, dia bisa senyum saudara, ditanya sama pengurus, apa kabar Bu? Haleluya. Gimana keluarga? Puji Tuhan. Kerjaan gimana? Haleluya. Pokoknya haleluya puji Tuhan dibolak-balik saudara. Kelihatannya nothing wrong. Tetapi dia baru tahu bahwa sebetulnya ada banyak hal yang gak beres dalam hidupnya ketika luka itu disentuh. Luka itu selama gak disentuh mungkin akan kelihatan baik-baik aja. Karena itu banyak orang memilih untuk gak membereskan luka hati. Karena dia pikir apa? Saya bisa beribadah kok, saya bisa datang ke gereja, saya bisa nyanyi kok. Selama luka itu gak disentuh, dia gak tahu ada sesuatu yang bahaya dalam hidupnya. Tapi ketika luka itu kesentuh, maka dia bisa memberikan respon yang luar biasa. Kita bisa melihat ada pribadi yang berbeda dalam diri orang yang sama. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, singkirkan bottleneck itu di dalam hati saudara. Saudara bisa kelihatan biasa saja di gereja, saudara bisa kelihatan sepertinya nggak ada apa-apa, saudara bisa datang, senyum dan lain sebagainya. Tetapi hanya saudara dan Tuhan yang tahu bahwa ada hal yang nggak beres di dalam diri saudara. Dan ketika saudara tetap menyimpan luka hati dalam diri saudara, apa yang terjadi? Dia akan tambah besar. Dia akan tambah kuat. Dan dia akan menguasai hidup saudara. Nah karena itu Alkitab bilang apa? Di dalam Efesus pasal yang keempat ayat 31 sampai 32. Kita lihat ayat ini sama-sama. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Salah satu cara untuk menyingkirkan bottleneck dalam hidup kita, dalam hati kita, masalah benci, masalah dendam, luka hati dan lain sebagainya, yaitu adalah dengan mengampuni, Alkitab bilang. Alkitab bilang dalam ayat tadi, segala kepahitan, segala kemarahan itu harus disingkirkan dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita bisa hidup merdeka. Yesus mati di atas kayu salib, mengampuni segala dosa saudara, dan juga untuk memberikan hidup yang penuh dengan kemerdekaan. Dia sudah tanggung segala sakit hati saudara di atas kayu salib. Supaya apa? Supaya saudara tidak usah menanggungnya. Supaya saudara bisa hidup bebas. Supaya saudara bisa menghidupi kehidupan yang penuh dengan berkat. Kasih karunia Tuhan, segala janji Tuhan itu bisa terjadi dalam hidup saudara. Namun sayangnya banyak orang yang memiliki bottleneck di dalam hatinya. Masalah hati, menyimpan luka hati, dendam, kebencian dan lain sebagainya, itu menjadi bottleneck, menjadi penghambat. Saudara tidak bisa mengalami apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan di atas kayu salib buat saudara. Karena itu firman Tuhan berkata, singkirkan itu. Dan salah satu caranya adalah dengan melepaskan pengampunan. Suami istri baru kawin 2 bulan, tiba-tiba minta cerai istrinya. Istrinya marah kepada suaminya. Dia bilang, saya tidak nyangka ya, kamu tuh ternyata penipu. Kamu tuh menipu saya. Selama kita pacaran sampai kawin 2 bulan, saya baru tahu kamu penipu. Ternyata kamu itu tidak seperti yang saya bayangkan. Kamu tuh orang miskin, kamu tuh gak punya kerjaan. Kamu tuh kere, kamu penipu yang ulung. Suaminya kaget.
Suaminya bilang sama istrinya gini, "Ma, kalau kamu bilang saya miskin, saya bisa terima. Kalau kamu bilang saya kere, saya bisa terima. Kalau kamu bilang saya nggak ada kerjaan, saya bisa terima. Tapi kalau kamu bilang saya penipu, saya nggak bisa terima." Bukankah dari dulu sejak pacaran, saya tuh selalu ngomong sama kamu, sayang, dalam hidupku, engkau adalah satu-satunya harta yang paling berharga. Aku gak punya harta berharga yang lain. Tapi setiap kali aku ngomong kayak begitu, kamu selalu bilang apa? So sweet. Sekarang kamu bilang saya penipu. Alkitab berkata, singkirkan segala kemarahan, segala sakit hati. Dan hari ini, salah satu cara untuk menyingkirkan semuanya itu adalah lewat mengampuni. Nah saudara-saudara, bagaimana pengampunan itu bisa menghancurkan bottleneck di dalam hati kita? Mari kita lihat kebenaran dari mengampuni. Yang pertama, pengampunan itu bisa menghancurkan bottleneck, membuat kita hidup dengan bebas. Karena apa? Karena pengampunan itu menyebabkan dosa kita diampuni oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu kita mengampuni, ternyata pengampunan itu membuat kita pun diampuni oleh Tuhan. Yesus pernah mengajarkan doa Bapa kami di dalam Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-12, nanti kita lanjut ayat 14 dan 15. Firman Tuhan berkata demikian. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga apa saudara? Ini orang yang bersalah kepada kami. Ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saudara-saudara, betapa besar konsekuensinya kalau kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Karena seperti Tuhan memberikan belas kasihan kepada kita dan mengampuni segala kesalahan kita, maka kita harus memiliki belas kasihan kepada orang lain dengan cara melepaskan pengampunan. Saudara-saudara, di dalam Matius 18, nanti kalau saudara baca di dalam Alkitab, Yesus pernah memberikan sebuah perumpamaan tentang seorang yang memiliki hutang 10.000 talenta kepada raja. Dan kemudian orang ini nggak bisa membayar. Dan raja tadinya ingin menghukum orang ini. Tapi kemudian raja tergerak hatinya oleh belas kasihan, dan apa yang dilakukan oleh raja? Dia membebaskan hutang 10.000 talenta. Ingat ya, 10.000 talenta. Dibebaskan hutang orang ini karena raja kasihan. Baru aja orang ini dibebaskan hutangnya 10.000 talenta oleh raja, ketika dia keluar, dia ketemu temannya yang punya hutang berapa banyak saudara? 100 dinar. Dia punya utang 100 dinar. Dia ketemu temannya. Dia baru dibebasin utangnya berapa banyak saudara? 10.000 talenta. Dia keluar ketemu temannya yang punya utang sama dia 100 dinar. Apa yang dilakukan oleh orang ini yang baru menerima pengampunan, pembebasan? Dia paksa temannya yang punya utang 100 dinar itu untuk bayar. Bahkan Alkitab bilang apa? Temannya udah bersujud memohon, diberikan waktu, dia gak peduli saudara. Bahkan dicekek temannya. Dan akhirnya temannya diserahkan kepada pengawal dan dipenjara saudara. Nah, pada waktu peristiwa itu terjadi, ada teman-temannya yang ngeliat. Dan kemudian mereka melaporkan kepada raja. Raja, orang yang baru saja kau bebaskan 10.000 talenta, itu memasukkan temannya ke dalam penjara yang hanya utang 100 dinar. Kemudian raja begitu murka dan begitu marah. Pada akhirnya orang yang punya 10.000 utang 10.000 talenta yang tadinya udah dibebasin, itu dimasukin ke penjara sudah, diserahkan kepada algojo-algojonya. Kenapa raja begitu murka? Saudara-saudara, sebetulnya orang yang memiliki hutang 10.000 talenta, itu adalah orang yang tidak pernah bisa membayar hutangnya. Sampai dia mati. Karena begini saudara, 1 talenta itu nilainya sama dengan 6.000 dinar. Jadi kalau orang itu punya utang 10.000 talenta, berarti hutangnya adalah 60 juta dinar. Sampai di sini masih bisa ngikutin? Dan Alkitab berkata, upah bekerja satu orang satu hari itu 1 dinar. Jadi orang ini harus bekerja 60 juta hari untuk membayar hutangnya. Atau kalau 1 tahun dia bekerja 300 hari, sama dengan dia harus bekerja 200.000 tahun.
Sampai di sini bisa jelas? Menurut saudara orang ini bisa bayar gak utangnya? Gak bisa. Tapi orang yang tidak bisa membayar hutangnya itu dibebaskan oleh raja. Tapi orang yang menerima pengampunan ini melihat orang yang hanya utang 100 dinar atau sama dengan 4 bulan bekerja, dia tidak memiliki belas kasihan. Dan itu yang menyebabkan raja menjadi murka. Dan Yesus berkata di dalam Matius 18 ayat 33 sampai 35. Raja ini berkata kepada orang ini, "Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihi kamu? Mengasihi engkau. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang pertama, pengampunan itu membuat kita diampuni. Hari ini ada gak saudara-saudara yang belum mengampuni? Itu konsekuensinya besar. Bahwa segala kesalahanmu juga tidak diampuni sama Tuhan. Tapi satu kebenaran yang memerdekakan kita, bahwa ketika kita melepaskan pengampunan, Bapa di sorga akan mengampuni kita. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Allah kita. Yang kedua, pengampunan itu begitu penting, saudara. Kenapa? Karena pengampunan itu membuat ibadah kita diterima oleh Allah. Saudara kan hari ini beribadah nih. Tuhan senang gak kalau saudara beribadah? Senang. Karena Alkitab bilang dalam Ibrani 10 ayat 25, jangan kamu menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Tuhan menghargai usaha saudara. Di tengah-tengah masa pandemi ini saudara punya semangat cari Tuhan. Tuhan senang. Tetapi saudara, ibadah itu bukan hanya sekedar penampilan luar. Sebab Tuhan tidak pernah tertipu oleh penampilan luar. Tuhan adalah Tuhan yang melihat hati. Karena itu Alkitab berkata, manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Allah melihat hati. Saudara yang lagi pacaran, tolong perhatikan. Kalau pacarmu engkau tanya, kenapa sih kamu suka sama aku? Oh, aku lihat hatimu. Bilang sama dia, pret. Sebab yang bisa lihat hati hanya Tuhan. Kita nggak bisa. Tuhan itu tidak melihat penampilan luar, tapi Tuhan melihat masalah hati. Matius 5 ayat 23 sampai 24. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkan persembahanmu di depan mezbah itu. Pergilah, apa saudara? Berdamai, rekonsiliasi, bereskan dulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Ibadah yang sejati, ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan, itu harus ditandai dengan hati yang bersih. Hati yang bersih dari kemarahan, hati yang bersih dari sengketa, hati yang bersih dari kebencian, hati yang bersih dari segala dendam, dari segala sakit hati, saudara. Sebab Allah adalah Allah yang melihat hati. Saudara-saudara, ada banyak orang pindah-pindah gereja. Dan sebetulnya, kalau kita bilang banyak orang pelayan Tuhan, pindah gereja ini segala macam. Sebetulnya mereka itu ingin meloloskan diri dari perasaan tersinggung. Tapi saya mau katakan kepada saudara, dimanapun saudara berada, di gereja manapun saudara pindah, yang saudara pikir gereja terbaik, Allah akan menyediakan orang-orang yang akan menyinggung saudara. Dan kalau saudara berpikir, wah saya sudah masuk gereja yang terbaik, gara-gara saudara gereja itu tidak lagi terbaik. Saudara mau lari kemanapun, Allah akan menyediakan di tempat itu orang-orang yang akan menyinggung saudara. Kenapa? Karena Tuhan mau kita belajar untuk dewasa. Tuhan mau kita belajar untuk mengampuni. Tuhan mau kita belajar untuk bertumbuh, saudara. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ada berapa banyak orang yang mengaku bahwa Yesus adalah penguasa dalam hidupnya. Tetapi tidak bisa mengampuni orang lain. Sesungguhnya bukan Yesus yang berkuasa dalam hidupmu, tetapi ego saudara yang berkuasa dalam hidup saudara. Ada orang bertanya sama saya gini, Pak kenapa ya itu orang bolak-balik didoain. Kalau pendeta altar call dia pasti maju paling dulu. Bahkan pendeta belum altar call dia udah maju, makanya pendetanya terpaksa altar call. Tiap minggu didoain bolak-balik, tumpang tangan udah, tumpang kaki udah. Jatuh gaya ke depan, ke belakang, ke samping. Kalau pendetanya cakep ke depan, saudara. Tapi kenapa ya? Kalau ngomongin suaminya, waduh, tiba-tiba kayak monster, Pak. Karena ada banyak orang bilang begini, Tuhan jamalah hatiku.
Tapi ruangan sakit hatiku jangan kau otak-otak. Aku masih mau simpan itu. Langit bumi boleh berlalu, tapi yang ini akan tetap tinggal selama-lamanya. Karena itu ada banyak orang yang gak pernah beres hidupnya. Didoain bolak-balik pendeta ekspor import, gak bisa. Karena apa? Saudara tidak membuka ruangan hati saudara. Dan hati yang tidak bersih, penuh kebencian, ternyata Alkitab bilang apa? Membuat ibadah kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Coba kita baca ya dalam perjanjian lama, Maliaki 1 ayat 6 sampai ayat 8. Ini mengenai persembahan. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Kamu membawa roti cemar tuh, ke atas mezbahku, tapi berkata dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu? Apalagi menyambut engkau dengan baik. Firman Tuhan semesta alam. Hidup kita kan adalah persembahan, saudara. Nah, Alkitab bilang, kalau kita datang kepada Tuhan, mempersembahkan hidup kita, seperti roti cemar, binatang yang buta dan timpang. Kira-kira Tuhan berkenan enggak, saudara? Alkitab bilang Tuhan enggak berkenan. Jangankan Tuhan, cobalah itu membawa kepada bupatimu. Saudara kalau ngasih orang yang jelek, enggak berkenan yang menerimanya, saudara. Apalagi Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya ingin kita semua setiap kali beribadah datang kepada Tuhan, kita diberkati Tuhan. Saudara datang dengar firman Tuhan, saudara pulang diberkati Tuhan, saudara pulang membawa kekuatan, membawa damai sejahtera. Karena itu bereskan masalah hati saudara. Sebab pengampunan hati yang bersih membuat ibadah kita diterima oleh Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Yuk kita berikan tepuk tangan dulu buat Allah kita. Yang ketiga, hari ini ada 4 aja poinnya. Tapi poin keempat ada 60 subtema sudah. Ya, subpoin. Pengampunan menutup celah bagi iblis. Ini yang ketiga. Kenapa pengampunan itu menghancurkan bottleneck? Karena pengampunan itu ternyata menghentikan iblis mengambil keuntungan dari dalam hidup kita. 2 Korintus 2 ayat 10 sampai 11. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus. Supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Sebab kita tahu apa maksudnya. Kalau kita nggak mengampuni, iblis yang paling diuntungkan. Untung besar, cuan besar. Kenapa? Karena iblis itu merampas hal-hal yang baik dalam hidup kita. Karena seseorang tidak mengampuni, hidupnya kehilangan damai sejahtera. Karena seorang nggak mengampuni, hubungan yang tadinya baik jadi renggang. Karena seseorang tidak mengampuni, hubungan orang tua dan anak jadi retak. Karena seseorang tidak mengampuni, suami istri terjadi perceraian. Yang paling diuntungkan siapa? Iblis. Karena memang Alkitab berkata iblis datang, pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Dia curi damai sejahtera saudara. Dia curi berkat saudara. Dia curi sukacita saudara. Dia curi kemerdekaan saudara. Sehingga apa? Saudara yang seharusnya hidupnya bebas dan merdeka karena pengorbanan Kristus, saudara nggak mengalami itu. Tetapi pengampunan itu menghancurkan bottleneck dalam hati saudara. Karena iblis tidak bisa lagi mencuri segala hal yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Sehingga saudara bisa menerima semua yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Ibrani 12 ayat 15 berkata, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Saudara-saudara, saudara pasti kenal Hitler. Saudara mungkin udah sering dengar, saya ingatin sekali lagi ceritanya. Kenapa Hitler itu begitu benci kepada orang Yahudi, sehingga pada perang dunia kedua dia membunuh 6 juta orang Yahudi, termasuk ada 1,5 juta anak-anak di dalam 6 juta itu. Karena Hitler punya masa lalu yang pahit dengan orang Yahudi, ayahnya seorang Yahudi yang tiap kali berantem sama ibunya selalu menyiksa, mukulin di depan dia.
Dan ada peristiwa-peristiwa lain yang menyebabkan Hitler itu luka hati, saudara. Nah, saudara mesti ingat, bahayanya menyimpan luka hati, bahwa orang yang terluka akan cenderung melukai orang lain. Saudara punya teman gak yang ngomongnya tajam, singkat tapi tajam? Kalau saudara lagi bercanda gitu sama dia tersinggung, terus dia bilang apa? Saya tidak merasa dihina sama orang yang lebih hina dari saya. Nah itu saudara. Itu tajam, singkat, mematikan saudara. Biasanya orang-orang kayak gini tuh punya background luka hati. Dan orang yang luka hati kalau nggak disembuhkan, numpuk terus. Luka di atas luka akan cenderung melukai orang lain. Dan inilah Hitler. Dan kalau akhirnya luka hati itu termanifestasi lewat perbuatan, maka iblis yang paling diuntungkan. Hari ini berapa banyak orang-orang di tempat ini, saudara di tempat ini yang kehilangan damai sejahtera. Karena saudara menyimpan luka hati, iblis ketawa. Dan iblis akan berusaha untuk saudara tidak mengampuni. Tapi saya mau katakan dalam nama Yesus, hari ini stop memberikan keuntungan bagi iblis. Hari ini tutup celah bagi iblis. Dan katakan hari ini saya ingin membereskan hati saya, supaya iblis tidak mengambil keuntungan lagi. Dan apa yang hilang itu kembali. Saya bisa menikmati damai sejahtera, sukacita, dan berkat Tuhan di dalam kehidupan saya. Yang mau berikan tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita. Yang keempat, yang terakhir. Pengampunan membuat doa kita berkuasa. Ada banyak orang, kenapa ya Pak? Saya doa tuh kayak mentok plafon. Mentok balik lagi. Teman saya doa tuh kayak jalan tol. Doa dikit dijawab dari saya udah doa puasa Pak. Sampai kurus kering turun 10 kilo Pak. Tapi doa saya gak dijawab-jawab. Jangan-jangan masalah ini hati. Markus 11 ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar. Jika dengan yakin didoakan, jadi orangnya benar, doanya pakai iman. Sangat besar kuasanya. Satu ayat lagi. Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Nah ini saudara akan jelas lihat ayat ini. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Perhatikan kalimat selanjutnya. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar. Karena ada penghalang, ialah segala dosamu. Kemarahan, luka hati, dendam, itu rupanya menjadi penghalang yang membuat doa kita tuh mentok plafon, saudara. Tapi hari ini singkirkan penghalang itu. Singkirkan bottleneck itu. Supaya apa? Supaya doa kita berkuasa. Kita berdoa, doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Nah saya tutup dengan cerita terakhir, pemain musik boleh siapkan diri. Satu hari di bulan November 2005, ada seorang yang bernama Jeffrey Short. Bersama dengan 5 orang anaknya sedang mengendarai mobil. Mereka ingin menjemput ibunya di satu tempat. Di mobil, Jeffrey sedang bercanda sama anak-anaknya, 5 anaknya masih kecil-kecil. Tiba-tiba di sebuah perempatan, ada sebuah mobil yang melaju dengan cepat dari arah samping dan menabrak mobil Jeffrey. Dan akhirnya terjadi kecelakaan yang cukup parah, yang menyebabkan Jeffrey harus dirawat di rumah sakit karena dia mengalami patah tulang, pendarahan, saudara. Dan yang lebih parah adalah ke-5 anaknya meninggal di tempat. Peristiwa kecelakaan itu memukul kehidupan Jeffrey. Menghancurkan kehidupannya karena dia harus kehilangan 5 orang anaknya dalam satu peristiwa. Jeffrey dirawat di rumah sakit, saudara. Dan orang yang mengemudikan mobil itu namanya adalah Clifford Helm. Dia sedang menerima telepon dari istrinya pada waktu kecelakaan itu terjadi. Jeffrey dirawat di rumah sakit dalam waktu yang cukup panjang. Jeffrey dan istrinya hancur hatinya. Perasaan kesal, benci, marah, dendam kepada Clifford. Itu menyelimuti hati daripada Jeffrey dan istrinya. Dan sementara ke-5 anaknya dikuburkan di dalam satu lahan yang sama, saudara. Jeffrey dipenuhi dengan dendam. Dia ingin membalas perbuatan Clifford Helm.
Sampai pada satu waktu saudara, singkat cerita, pada waktu Jeffrey masih dirawat di rumah sakit, mereka berdua akhirnya memutuskan bahwa satu-satunya cara untuk mereka bisa sembuh dari luka hati ini adalah mengampuni Clifford. Dan pada akhirnya mereka mengundang Clifford untuk datang ke rumah sakit bertemu dengan mereka. Dan di depan Clifford mereka mengatakan, kami mengampuni kamu. Kami ingin sembuh dan kami tahu tidak ada caranya selain kami mengampuni kamu. Dan luar biasanya Jeffrey dan istrinya juga berkata kepada Clifford dan istrinya. Clifford mengakui kesalahannya dan dia berkata bahwa sejak malam itu setiap hari dia gak bisa tidur. Setiap hari dia gak bisa tidur karena dia menyesal. Dan dia juga ingin sembuh dan Jeffrey berkata, izinkan kami membantu kamu untuk bisa sembuh. Dan hal pertama yang kami lakukan adalah kami mengampuni kamu. Dan luar biasanya saudara, proses persidangan berlanjut. Dan sementara proses persidangan berlanjut, Jeffrey dan Clifford itu menjadi teman baik. Setelah Jeffrey keluar dari rumah sakit, dia suka undang Clifford ke rumahnya. Dan mereka makan bersama, mereka saling mengirimkan makanan. Dan Jeffrey dan Clifford dan mengajak teman-temannya Jeffrey berdoa supaya apa? Supaya nanti pengadilan memutuskan supaya Clifford tidak dipenjara. Ini luar biasa. 2 tahun pengadilan berlangsung. Dan akhirnya diputuskan Clifford tidak dipenjara. Dia terima hukuman tapi bukan dipenjara. Saudara-saudara, wartawan itu heran ngelihat Jeffrey sama istrinya. Ini orang udah gila kali ya. 5 anaknya hilang, mati dalam waktu bersamaan. Malah doain orangnya supaya gak dipenjara. Ajak makan di rumahnya, tukar-tukar kirim makanan. Ini orang gila kali ya. Pada waktu hari persidangan, keputusan itu dibacakan bahwa Clifford tidak dipenjara. Wartawan menemui Jeffrey, karena Jeffrey juga hadir di situ. Dan bertanya, kenapa kamu melakukan itu? Kenapa kamu melakukan hal yang tidak biasa? Kamu berteman baik dengan pembunuh ke-5 anakmu. Kamu ngirimin makanan, kamu bantu dia untuk sembuh. Ini gak biasa. Kenapa kamu bisa lakukan itu? Dan Jeffrey menjawab begini. Sebab itu yang diajarkan oleh Yesus di dalam Alkitab. Yaitu untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pengampunan adalah sebuah keputusan. Bukan perasaan. Iblis akan membohongi saudara dan berkata, tunggu sampai kamu sembuh. Perasaanmu baik, baru kamu mengampuni. Tapi saya mau katakan satu kebenaran. Perasaanmu tidak akan baik. Sebab untuk perasaan saudara jadi baik, justru Anda harus mengampuni lebih dulu. Iblis akan membohongi saudara, aduh hatimu masih dipenuhi oleh dendam, kamu belum mampu untuk mengampuni. Nanti tunggu sampai kamu rendah, sampai kamu tuh adem, sampai kamu tuh sembuh, baru kamu ngampunin. Iblis memutar balikan kebenaran, sebab iblis tahu bahwa sistemnya bukan begitu. Anda gak akan pernah sembuh ketika Anda ngikutin perasaan Anda. Tapi justru ketika saudara mengampuni, maka Anda akan disembuhkan. Karena itu saya mau katakan pengampunan bukan perasaan, tetapi sebuah keputusan. Dan saudara jangan berkata, Pak, enak dong orang yang saya ampunin. Dia begini, enak dong dia. Untungnya buat dia. Halo, pengampunan itu bukan untuk orang lain. Tapi pengampunan adalah untuk diri Anda sendiri. Pengampunan itu bukan untuk orang lain keuntungannya. Tapi pengampunan itu adalah untuk diri Anda sendiri. Untuk membebaskan Anda dari segala hal yang selama ini membebani hidup Anda. Hari ini saudara sudah dengar firman Tuhan. And the choice is yours. Pilihan itu ada di tangan saudara.